Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing dan saatnya kami sampaikan infografis terkait dengan bagaimana sih kendaraan listrik ini bermanfaat seperti apa, kemudian adakah kelemahannya. Karena kita tahu kendaraan listrik ini juga dipercaya akan menjadi teknologi masa depan yang akan memberikan keuntungan bagi umat manusia. Bahkan banyak produsen otomotif di negara maju yang kini sudah mulai memproduksi kendaraan berbasis listrik. Dan pemirsa, salah satu produsen kendaraan otomotif yang paling terkenal adalah Tesla. Mungkin Anda sudah tahu karena mungkin ya hampir semua orang juga tahu bahwa Tesla ini menjadi salah satu produsen otomotif yang terdepan ya dalam memproduksi mobil-mobil listrik. Dan perusahaan yang dipimpin oleh miliarder kontroversial Elon Musk ini pun sudah mulai memproduksi kendaraan listrik pada tahun 2005 lalu, yaitu Tesla Roadster ya. Ini sebuah mobil sport premium hasil kerjasama dengan grup Lotus. Ya, beralih menggunakan kendaraan listrik memang diyakini membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia. Lalu, apa jadinya bila kendaraan listrik digunakan di Indonesia secara massal? Nah, apa saja keuntungannya? Bisa kita simak infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa poin yang mungkin kenapa kita harus menggunakan kendaraan listrik. Ini pertanyaan yang menarik, karena ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, kita tahu ini lebih ramah lingkungan seperti yang bisa Anda lihat juga. Ini karena tidak ada emisi karbon yang dibuang dari knalpot. Jadi bisa dikatakan ini adalah ya kita tahu zero pollution begitu ya. Jadi memang tidak ada gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan listrik. Kemudian perawatan mudah karena tidak perlu mengganti oli, cukup hanya mengecek ban saja. Karena penggunaan listrik bagaimana kita lebih pengecekan dari sistem kelistrikan, dinamo kendaraan yang menjadi penggerak dari mobil listriknya. Kemudian lebih hemat biaya karena dayanya bisa diisi di rumah tanpa perlu ke SPBU. Jadi kita bisa mengandalkan listrik dalam rumah dan juga SPLU yang tadi sudah dibahas bersama rekan Mangi, bahwa memang ini harus tersedia seperti halnya SPBU yang banyak tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Jadi kalau memang posisinya akan semakin bertambah banyak, tentu ini juga akan menarik minat masyarakat kita untuk membeli mobil listrik. Di sisi lain juga dengan harganya yang tentu disesuaikan apabila semua komponen-komponen mobil listrik juga ada dan diproduksi di Indonesia. Berikutnya kita lihat tidak ada polusi suara. Kita tahu mobil listrik itu memang sangat senyap sekali dan ini bisa dikatakan kita yang biasanya menggunakan kendaraan konvensional pada saat kita melakukan ya kita tahu deh, kita ngecek misalnya gasnya ditekan-tekan begitu, kita mendengarkan suara yang sangat bising misalnya. Tapi ini tidak akan kita dapatkan pada saat menggunakan kendaraan listrik, akan sangat senyap sekali pada saat kecepatan tinggi maupun rendah. Itu dia untuk beberapa alasan kenapa kita harus memilih kendaraan listrik. Dan selanjutnya kita akan lihat pemain-pemain mobil listrik di Indonesia itu siapa saja sih? Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana pemerintah ingin sekali mengembangkan industri kendaraan listrik di tanah air. Dan salah satunya dengan menerbitkan sejumlah insentif bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di Indonesia. Beberapa rencana insentif ini diatur dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 55 tahun 2019. Di antaranya berupa pembebasan bea masuk, kemudian pembebasan PPNBM hingga insentif riset. Ya, tidak hanya industri, pengguna kendaraan listrik pun akan mendapatkan insentif, misalnya keringanan tarif parkir, serta biaya pengisian baterai. Kemudian kita lihat beberapa perusahaan tercatat telah berkomitmen untuk menanamkan investasi kendaraan listrik. Ada Hyundai, kemudian Toyota yang berencana untuk menanamkan modal sebesar 1 miliar dolar Amerika dan juga 2 miliar dolar Amerika untuk membangun pabrik mobil listrik. Ya, di sisi lain Tesla ini nampaknya juga berkomitmen untuk membangun pabrik baterai di Morowali. Sementara dari dalam negeri, mobil anak bangsa yang didirikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga tengah membangun industri bus listrik. Ya, sementara Bakri Auto Parts menggandeng BYD Auto, pabrikan asal Tiongkok dalam pengembangan bus listrik. Jadi memang banyak sekali hal yang menjadi daya tarik tentunya bagi produsen maupun investor untuk menanamkan investasi mereka di industri otomotif mobil listrik ya. Kita lihat tadi Tesla apa saja sih, kita akan lihat seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Produknya adalah baterai lithium dengan lokasi yang sudah disampaikan tadi di Morowali dengan investasinya mencapai 4 miliar dolar Amerika, rencana yang akan dilakukan oleh Tesla. Toyota tadi sudah disampaikan produksinya akan berbentuk kendaraan roda 4 atau mobil, lokasinya berada di Karawang.
kemudian Sunter dengan investasi 2 miliar dolar Amerika. Kemudian ada Hyundai Motor Co. Produksinya juga sama, mobil, lokasi berada di Karawang dengan investasi senilai 1 miliar dolar Amerika. Kita lihat berikutnya ada BYD Auto atau Bakri Auto Parts, ini memproduksi bus. Lokasi juga berada di Bekasi, Balaraja, kemudian Lampung dengan kapasitas produksi ini sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 unit per tahunnya. Ini juga masih rencana ya, tinggal kita lihat bagaimana konfirmasi berikutnya dari mitra bisnis dan proses produksinya akan seperti apa. Kemudian ada mobil anak bangsa dengan sama, MAB ini memproduksi bus. Lokasinya berada di Magelang dan Subang, kapasitas sekitar 1.200 unit bus atau kendaraan per tahunnya. Itu dia, ada beberapa investor maupun produsen otomotif yang sudah komitmen ya nantinya begitu, meskipun ini tinggal kita tunggu implementasinya akan seperti apa untuk membangun kendaraan mobil listrik di tanah air. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan sampaikan infografik terkait dengan kelemahan kemudian kelebihan dari mobil listrik itu apa saja sih? Ya, seperti kita ketahui bersama, pemerintah ini telah mengeluarkan Perpres ya terkait dengan kendaraan listrik, di mana nantinya pemerintah akan membuka ruang kehadiran mobil listrik yang ditargetkan mencapai 20% pada tahun 2025 mendatang. Namun sebenarnya apa saja yang perlu diperhatikan ini, keunggulan dan juga kelemahan dari mobil listrik, kita akan simak kembali grafisnya di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi keuntungannya dulu nih pemirsa ya untuk mobil listrik. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga, hemat energi dibandingkan dengan menggunakan BBM. Kemudian kendaraan listrik ini memiliki pengereman otomatis bila terjadi tabrakan. Jadi kalau mungkin beberapa pemirsa yang sudah melakukan test drive misalnya kendaraan dari Toyota ataupun Nissan yang juga sudah mendatangkan mobil listriknya ke Indonesia pun sebenarnya kita sudah mencoba begitu bahwa betul, pada saat kita melepas gasnya itu ada juga mobil listrik yang langsung melakukan pengereman secara otomatis. Jadi tanpa kita harus menginjak rem, kita ikut merasakan bahwa mobil akan berhenti sendiri apabila pedal gasnya tidak kita tekan atau injak. Itu dia salah satu keuntungannya. Kemudian dari sisi emisi karbon ini sangat rendah sekali sehingga mengurangi polusi. Ya, ini sudah pasti karena tadi zero pollution begitu yang dihasilkan oleh kendaraan listrik. Jadi tidak ada gas buang yang dihasilkan oleh energi listrik yang dihasilkan untuk menjadi energi mekanik yang menggerakkan kendaraan mobil listrik tadi. Kemudian dibandingkan dengan BBM, energinya lebih irit pasti itu ya. Kemudian perawatannya praktis dan mudah, kita hanya mengecek saja bagaimana dengan pasokan kelistrikannya, dinamo listriknya dan juga beberapa komponen kelistrikan. Kemudian bagaimana tadi tinggal memanfaatkan kondisi-kondisi ataupun teknologi yang digunakan di kendaraan listrik, jadi akan semakin memudahkan. Berikutnya, dari sisi kelemahannya, jarak dan kecepatan lebih rendah dibandingkan dengan mobil BBM. Ya, karena kita tahu dengan adanya kapasitas tangki yang berada di mobil berbahan bakar fosil, tentu mereka memiliki kemampuan untuk bisa menentukan berapa jarak yang akan ditempuh. Sementara mobil listrik itu tergantung dari kekuatan baterainya. Semakin besar baterai ataupun daya listrik yang bisa disimpan, perjalanan mobil akan semakin jauh. Itu dia, makanya penting sekali tadi dari pengisian listrik umum itu yang harus tersebar merata dan banyak di wilayah Indonesia. Itu salah satu kelemahannya, jarak dan kecepatannya. Kemudian terbatas di kota-kota besar yang memiliki sistem kelistrikan stabil. Nah, ini juga menjadi PR dari pemerintah, khususnya dari perusahaan listrik negara untuk menjamin dari ketersediaan energi listrik di sejumlah daerah. Dan ini apabila listriknya stabil juga akan mungkin tidak akan merusak komponen-komponen dari mobil listriknya. Kemudian harganya mahal karena belum ada insentif itu. Kemudian ada stasiun pengisian energi baterainya juga masih sangat minim. Kemudian durasi pengisian daya baterai memakan waktu lama karena kita tahu ada yang sampai seharian, setengah hari lah bisa dikatakan begitu untuk mengisinya pada saat di rumah. Kemudian baterai untuk mobil listrik ini harus rutin diganti 3 sampai dengan 10 tahun sekali. Tidak cocok untuk keluarga karena dimensi mobilnya kecil, itu dia. Tapi dengan perkembangan teknologi ada juga sih sekarang produsen otomotif dunia yang sudah memproduksi mobil dengan kapasitas yang besar. Baik, berikutnya kita akan lihat negara produksi baterai litium untuk Indonesia. Ya, kita tahu juga pemerintah mematok target produksi 2.200 unit mobil listrik dan 711.000 mobil hibrida dan 2,1 juta unit sepeda motor listrik pada tahun 2025 mendatang. Jadi tidak hanya itu, komponen infrastrukturnya juga disiapkan, diantaranya stasiun pengisian listrik umum dan juga stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Lantas Indonesia perlu bekerja sama dengan produsen baterai untuk memperkuat infrastruktur mobil listrik.
Dan produksi baterai lithium atau ion global untuk kendaraan listrik ini terkonsentrasi hanya di 4 negara, Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Polandia. Sementara Tiongkok ini merupakan produsen terbesar baterai lithium ion dunia dengan kapasitas mencapai 107,5 gigawatt hour pada tahun 2020. Kemudian Korea Selatan berada di posisi kedua dengan kapasitas produksi baterai mencapai 23 gigawatt hour. Kemudian kapasitas produksi baterai lithium Amerika Serikat meningkat 37 kali lipat menjadi 38 gigawatt hour pada akhir tahun 2020 atau terbesar kedua di dunia, dan Polandia yang memiliki 3 gigawatt hour. Itu dia update dari beberapa negara yang memproduksi baterai lithium untuk mobil listrik. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.